Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan ke ruh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang tafsir al-Maghadi. Ya. Saya mengambil di dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Sebelum saya bacakan tafsirnya, ada kalanya perlu kita kenal siapakah pengarang kitab tafsir Al-Maghadi. Pengarang kitab tafsir Al-Maghadi, beliau itu memiliki nama lengkap Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdul Al-Mu'in Al-Qadi Al-Maghadi. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1300 Hijriah atau 1883 Masehi di kota Al-Maragha. Makanya beliau dikatakan Al-Maghadi. Ya. Provinsi Suhaj, kira-kira 700 meter dari arah selatan kota Kairo. Beliau ini memiliki 7 saudara. 5 di antaranya adalah laki-laki, 2-nya itu adalah perempuan. Beliau ini ternyata juga pernah belajar di Al-Azhar. Bahkan banyak pelajaran yang beliau pelajari di sana. Di antaranya bahasa Arab, balaghah, tafsir, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, usul fikih, akhlak, ilmu falak dan sebagainya. Bahkan selain beliau belajar di Al-Kairo, ternyata beliau juga pernah kuliah di Darul Ulum Kairo. Lembaga pendidikan Darul Ulum ini merupakan perguruan tinggi tersendiri. Namun sekarang Darul Ulum itu bagian dari Kairo University. Nah, begitulah biografi singkat daripada pengarang kitab tafsir Al-Maghadi. Dan selanjutnya insyaallah saya akan bacakan tafsirnya dari ayat 2 dan 3 di dalam kitab tafsir Al-Maghadi. Ayatnya itu berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ayat 3-nya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 ini saya akan mengambil tema atau judul yang berbunyi ciri-ciri orang Islam yang sudah dapat dikatakan mukmin. Karena banyak di antara kita dirinya Islam tapi belum tentu mukmin. Kalau Islam ya dengan syahadat, sedangkan dengan mukmin itu adalah apa saja. Nah, nanti di sini diterangkan. Ayatnya innamal mu'minuna di dalam tafsir Al-Maghadi ini, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Di sana dijelaskan, artinya innamal mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman haqqan, secara hak, secara benar. Siapa mereka? Al-mukhlisuna fi imanihim. Orang-orang yang ikhlas di dalam keimanan mereka. Siapa mereka?
humul ladzina ijtama'at fihim khisalu khamsin. Mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul di dalam diri mereka khisalu khamsin, kualitas 5 perkara ataupun 5 kualitas yang mereka di dalam hatinya itu. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Itu orang yang pertama yang dikatakan orang beriman. Apabila disebutkan nama Allah, maka bergetar hati mereka. Siapakah mereka? Alladzina idza dzakarullaha biqulubihim, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah atau mereka menyebut nama Allah biqulubihim, dengan hati mereka, faza'u li'azamatihi, maka mereka terkejut, ta'jub karena keagungannya Allah Subhanahu wa taala, wa sultanihi, dan karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala, auli wa'dihi, atau karena janjinya, wa wa'idihi, dan ancamannya, wa muhasabatihi, dan perhitungannya, li khalqihi, kepada makhluknya. Wal ayatu, dan ayat bima'na qawlihi, dengan pengertian firman-Nya Allah Ta'ala, wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira al-mukhbitin, kepada orang yang tunduk kepada Allah. Siapakah mereka? Alladzina idza dzukirallahu, orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Was-sabirina, dan orang-orang yang sabar, ala ma asabahum, orang-orang yang sabar terhadap apa-apa saja yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah, dan orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang yang diberi rizki kepada mereka kemudian mereka infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang pertama yang disebutkan orang yang beriman, yang benar-benar beriman, ikhlas hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadathum imanan, bertambah keimanan mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatul manzilah ala khatami anbiya'i sallallahu alaihi wasallam, artinya apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat al-manzilah yang diturunkan ala khatami anbiya'ihi, kepada penutup para nabi-nabi. Siapakah dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Zadathum yaqinan fil iman, bertambah keyakinan iman mereka. Wa quwwati fil itma'inani, dan bertambah kuat pada keyakinannya. Wa nusyatin fil a'mal, wa nusyatan fil a'mal, dan menjadi semangat mereka fil a'mal, di dalam berbuat kebaikan. Kemudian selanjutnya apa? Id an tudhaharal adillata wa tu'adidal hujjah, ketika apabila ditunjukkan dalil-dalil, wa tu'adidul hujjah, dan mendukung argumen-argumen, yujibu ziyadatal yakin, menjadi wajib bertambahnya keyakinan mereka. Fa Ibrahimu salawatullahi wa salamu alaihi, maka adapun Nabi Ibrahim, salawat Allah dan salamnya kepada beliau, kana mu'minan bi ihya'illahil mauta, menjadi benar-benar keimanannya bi ihya'il mauta, sebab Allah menghidupkan al-mauta, yang mati. Hina da'a rabbahu, ketika Nabi Ibrahim meminta, berdoa kepada Tuhannya, ayyarahu,
bahwasanya agar diperlihatkan kaifa yuhyiha, bagaimana Allah menghidupkan yang mati, kemudian mematikannya lalu menghidupkannya kembali. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman wahai Ibrahim? Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, bala, sudah ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi liyatma'inna qalbi, kenapa saya ingin meminta agar engkau ya Allah menampakkan bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati, liyatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi lebih tenang. Famaqamu tama'ninah fil iman yazidu ala ma duna minal imani mutlaqan qawlan wa kamalan. Maka kemudian menjadi kuatlah dan sempurnalah keimanan seseorang ketika sudah ditunjukkan apa yang menjadi dalil-dalilnya, yang menjadi tuntutannya. Wa yarwi an Ali al-Murtada, dan diriwayatkan dari Ali Murtada qala, beliau berkata, lau kushifa 'anil hijabu mazdadtu yaqinan, sekiranya Allah bukakan hijab, mazdadtu yaqinan, pasti akan bertambahlah keyakinan. Itulah yang kedua, tanda-tanda orang yang imannya sudah benar, yaitu apabila dibacakan atau disebutkan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, zadathum imanan. Ayat di sini adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, zadathum imanan, bertambahlah keyakinan, keimanan mereka. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Yatawakkalun, innahum yatawakkaluna ala rabbihim, sesungguhnya mereka bertawakal, berserah diri, ala rabbihim, kepada Tuhan mereka, wahda, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wala yafuduna amrahum ila siwah, dan mereka tidak pernah melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara-perkara mereka ila siwa, kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman kana muqinan bi anna Allah wal mudabbir, maka siapa yang sudah yakin bi anna Allah wal mudabbir, bahwasanya Allah wal mudabbir adalah penyusun atau pengatur, li umurihi, kepada segala perkara-perkaranya, wa umuril alam, dan segala perkara alam, kulli, semuanya, la yumkinu ayyukila syai'an minha ila ghairi, tidaklah mungkin ia mempercayakan segala sesuatu ila ghairi, kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ketiga, mereka selalu bertawakal, menyerahkan semua perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Itu berada di ayat selanjutnya, ayat ketiga. Disebutkan di sana, alladzina yuqimunas shalah, orang yang imannya benar-benar adalah alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, yu'addunaha, mereka menunaikannya, maqumatan kamilatan, dengan sempurna, fi suratihi, di dalam pelaksanaannya, wa arkanihi, dan rukun-rukunnya, adh-dhahirah, secara zahir, min qiyamin, daripada berdiri, wa ruku'in, dan ruku', wa sujudin, dan sujud mereka lakukan sempurna, wa qiraatin, dan membaca, wa dzikrin, dan berzikir, wa fi ma'naha, dan secara maknanya, wa ruhal batin, dan secara batin, min khusyu'il wal khudu' wa khudu', mereka itu melaksanakan salat itu
bi khusu'in min khusu'in wa khudu'in fi munajatir rahman, dengan khusu', hormat, wa khudu', tunduk, fi munajatir rahman, di dalam bermunajat kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang keempat, orang yang keimanannya sudah benar-benar, yaitu orang yang melaksanakan salat. Mereka menunaikannya dengan sempurna, baik dari berdirinya, baik dalam rukunnya, baik dalam bentuk pelaksanaannya. Mereka dengan khusyuk dan khudu'. Sedangkan yang terakhir, tanda-tanda keimanannya benar-benar iman adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa-apa yang telah diberikan rizki kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Yunfikuna ba'da ma razaqnahum fi wujuhil birri waz zakatil mafruḍah. Mereka infakkan sebagian apa yang sudah Allah berikan rizki kepada mereka pada kebaikan, fi wujuhil birri waz zakatil mafruḍah, dan mereka berikan zakat wajib, wa bin nifaqat al-wajibah wal mandubah, dan nafkah-nafkah wajib seperti kepada istri dan keluarganya, wal mandubah, dan sedekah. Nafkah yang sunnah atau sedekah lil aqrabin wal ma'uzain, lil aqrabina wal ma'uzina, kepada kerabat-kerabat mereka, wal ma'uzina, dan orang-orang yang memerlukan mereka, memerlukan bantuan itu. Wa fi masalihil ummah, dan kepada maslahat kemaslahatan ummah. Wa murafiquhal ammah, dan kepada kawan-kawan terdekatnya secara umum. Allati biha ya'lu sya'niha, yang dengan dia itu adalah kedudukannya menjadi tinggi bainal umami, di antara yang lainnya, orang lain. Wa yakunu 'alaiha tuqaddimuha wa umranuha, tuqaddumiha wa tuqaddumuha wa umranuha, dan yang telah menjadikannya orang terpandang atau sebagai pemimpin. Ya, mereka berikan rezeki yang Allah berikan, infakkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, baik zakat ataupun nafkah secara wajib kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, wal mandubah, nafkah yang sunnah bisalah kita katakan adalah sedekah kepada kerabat-kerabatnya, orang-orang terdekat.